Hai Userners, balik lagi sama gue Birgita Ajeng di Uzon ID. Di tangan gue sekarang ada Oppo Reno 5. Ponsel ini baru aja rilis di Indonesia pada 12 Januari 2021. Salah satu daya tarik dari ponsel ini ada pada kameranya. Iya, Oppo menambahkan lebih banyak fitur di dalam kamera dan video di Oppo Reno 5. Dijual seharga 4,9 juta alias 5 juta rupiah, sekeren dan seseru apa sih fitur-fitur itu? Oke, untuk tahu jawabannya tonton video ini sampai selesai ya. Sebelum gue membahas lebih jauh, pertama-tama gue mau share dulu soal desain dari handphone ini. Iya, dalam video hands-on Oppo Reno 5 kemarin yang kalian pasti juga udah tonton, di situ tuh gue hands-on Oppo Reno 5 varian Fantasy Silver. Menurut gue, Oppo Reno varian Fantasy Silver itu warnanya keren banget ya, cheerful dan kekinian, cocok deh buat anak muda. Nah, sekarang yang ada di tangan gue ini adalah varian Starry Black-nya. Dan kalau menurut gue ya, untuk varian yang ini tuh sebenarnya warnanya tidak terlalu keren seperti yang Fantasy Silver. Tapi itu sebenarnya balik lagi ke selera ya, karena mungkin beberapa dari kalian toh nggak terlalu peduli dengan warna itu, karena pada akhirnya juga dipakein sama casing. Tapi satu hal yang menjadi perbedaan antara varian Fantasy Silver dan Starry Black ini ada pada bodi belakangnya. Jadi bodi belakang dari Oppo Reno 5 varian Starry Black ini dia tuh bisa meninggalkan bekas sidik jari ya jika dibandingkan dengan Fantasy Silver. Ini tuh benar-benar bisa meninggalkan bekas sidik jari. Ya meskipun begitu, secara keseluruhan handphone ini tuh enak banget ya ketika gue genggam. Ponsel ini hadir dengan dimensi 159,1 dikali 73,3 dikali 7,7 mm dengan bobot 171 gram. Jadi ponsel ini tuh memang bobotnya tidak terlalu berat, benar-benar ringan dan tidak terlalu lebar, tidak terlalu panjang dan emang tipis. Jadi compact aja dan enak aja gitu ketika gue bawa kemana-mana. Nah, bicara soal layar, headphone ini hadir dengan layar 6,4 inci AMOLED dengan resolusi Full HD Plus 2400 dikali 1080 pixel. Oppo Reno 5 ini juga memberikan dua opsi refresh rate, yaitu 60Hz dan 90Hz. Jadi kalau kalian kepingin bisa scroll layar dengan lebih lancar, kalian bisa pilih opsi refresh rate 90Hz. Tapi kalau ingin menghemat baterai, kalian bisa pilih refresh rate 60Hz. Dengan spesifikasi seperti itu, menurut gue layar Oppo Reno 5 ini memang bisa menampilkan gambar dengan tajam dan cerah. Dan ketika gue pakai di bawah matahari pun, layar dari ponsel ini juga masih tampak cerah. Oh iya, Oppo Reno 5 ini juga mengusung punch hole untuk penempatan kamera selfie, letaknya di pojok atas ini. Dan untuk bezelnya sendiri menurut gue ini tipis banget ya, jadi secara keseluruhan tuh layarnya kayak benar-benar luas banget. Nih, kalian bisa lihat sendiri seberapa luas layar dari Oppo Reno 5 ini. Jadi menurut gue kayak puas aja ketika gue pakai untuk nonton video atau ketika bermain game. Ponsel ini juga menghadirkan banyak opsi untuk penguncian layar, mulai dari password, kemudian ada fingerprint in display, lalu ada face recognition. Oke, sekarang kita bicara soal performa. Oppo Reno 5 ini hadir dengan prosesor Snapdragon 720G dan RAM-nya 8GB serta ROM-nya 128GB dan masih bisa diekspansi sampai 256GB. Dengan spesifikasi seperti itu, ponsel ini benar-benar sangat lancar ya ketika gue pakai untuk bermain PUBG Mobile selama sekitar 1 jam lebih. Soal baterai, Oppo Reno 5 hadir dengan kapasitas baterai 4310 mAh. Ketika gue pakai untuk menonton video selama sekitar 1 jam, baterai dari ponsel ini tuh hanya berkurang sekitar 10%. Jadi menurut gue baterai dari ponsel ini tuh kayak benar-benar awet ya. Dan berdasarkan benchmark menggunakan PCMark, hasil battery life dari Oppo Reno 5 ini adalah sekitar 16 jam 36 menit. Menariknya, Oppo Reno 5 ini hadir dengan flash charge 50 watt. Jadi berdasarkan pengalaman gue ketika memakai handphone ini, gue tuh cuma butuh waktu sekitar 30 menit untuk mengisi baterai dari 50% ke 100%. Nah, sebagai gambaran, berikut hasil benchmark gue terhadap Oppo Reno 5 menggunakan beberapa aplikasi benchmark. Dan sekarang kita sampai ke pembahasan yang paling ditunggu-tunggu, yaitu soal kamera di Oppo Reno 5. Oppo Reno 5 mengusung 4 kamera belakang yang terdiri dari 64 megapiksel main camera, 8 megapiksel ultra wide angle camera, 2 megapiksel macro camera, dan 2 megapiksel mono camera. Dan
kamera selfie dari Oppo Reno 5 ini beresolusi 44 megapiksel. Iya, seperti yang udah gue sebut di awal, Oppo Reno 5 ini hadir dengan lebih banyak fitur di kamera dan videonya. Ada satu fitur yang menurut gue spesial banget ya, yaitu AI Mixed Portrait. Fitur ini bisa menggabungkan dua video menjadi satu video. Jadi kalian bisa membuat video diri kalian sendiri dengan background yang berbeda. Dan fitur ini memungkinkan perekaman video hanya selama 15 detik. Nah, sebagai gambaran, berikut hasil video gue menggunakan fitur AI Mixed Portrait. Kemudian fitur menarik lainnya yaitu AI Monochrome Video. Ini sebenarnya adalah filter. Tapi yang membuatnya menarik adalah dia bisa mempertahankan warna objek, terutama untuk objek-objek yang berwarna hijau, merah, dan biru. Sementara untuk lingkungan di sekitarnya, itu warnanya adalah hitam putih. Nah, berikut hasil perekaman gue menggunakan fitur AI Monochrome Video. Nggak cuman itu aja, ada fitur-fitur lain yang juga terdapat di kamera Oppo Reno 5, mulai dari dual view video, lalu slow motion, ada juga macro camera, dan lain sebagainya. Oh iya, ada juga fitur Ultra Steady, ini untuk stabilisasi saat kalian merekam video. Sebagai gambaran, berikut adalah hasil foto dan video gue menggunakan beberapa fitur yang ada di Oppo Reno 5. Hai Userners, ini gue lagi coba fitur dual view video yang ada di Oppo Reno 5. Oke, jadi tadi gue udah bahas hampir semuanya soal ponsel ini. Dan gimana kesimpulan gue tentang Oppo Reno 5? Iya, menurut gue Oppo Reno 5 ini unggul dalam hal fitur foto dan video ya. Jadi ponsel ini tuh memang cocok banget untuk para content creator, terutama mereka yang suka mengeksplor foto dan video. Ponsel ini juga cocok banget untuk orang-orang kreatif yang kepengen punya konten-konten yang menarik dan unik. Dalam hal performa, ponsel ini juga lancar banget. Dan untuk baterainya juga awet, serta ada pengisian daya cepat, yaitu 50 watt. Jadi ponsel ini tuh pas banget untuk mendukung kehidupan orang-orang yang super aktif. Dan untuk kalian yang sedang mencari ponsel di rentang harga 5 jutaan, menurut gue Oppo Reno 5 ini layak banget ya dipertimbangkan. Oke Userners, jadi itu tadi review gue tentang Oppo Reno 5. Dan apakah kalian punya pendapat lain soal handphone ini? Kalau ya, kalian boleh banget share komentar kalian di kolom komentar di bawah ini. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa kalian like, share video ini sebanyak-banyaknya, dan subscribe Uzone ID. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dan kamera selfie dari Oppo Reno 5 ini beresolusi... Sorry ulang.